Berani sekali kau. Berani-beraninya menaruh obat di susuku. Sehina apa dirimu ini? Kalau sampai ketahuan lagi. Jangan salahkan aku kalau sudah tak ada rasa sayang sebagai suami istri. Pergi. Fu Jinshen, kita sudah menikah lebih dari setahun. Kamu tak pernah mau tidur bersamaku. Kapan kamu baru mau meneraimaku? Pergi. Ini sudah kegagalanmu yang ke-15 kalinya, kan? Sekarang waktunya kamu menyerah. Segitunya buru-buru? Tentu saja. Setahun lalu kamu sangat percaya diri, mengira kamu akan menang. Kamu pikir kalau dia menikahimu, dia akan sepenuhnya menerimamu. Kamu cuma penggantiku saja. Aku akan menepati janji dan pergi. Tunggu. Kak, aku sudah sadar. Aku mau bercerai dengan Fu Jinshen. Merpati, aku sudah sering menasihatimu, tapi kamu tetap keras kepala. Sekarang akhirnya kamu mau kembali. Kembalilah ke Hong Kong. Baik, beri aku waktu 10 hari lagi. Masih ada beberapa urusan yang harus kuselesaikan di sini. Ternyata dia bukan tidak punya hasrat. Hanya saja hasratnya selalu hanya untuk Shendai. Dia menikah denganku hanya untuk menekan hasratnya pada Shendai. Kak, siapa itu? Ganteng banget. Tipe favoritku nih. Jangan coba-coba mendekatinya. Dia adalah Fu Jinshen, penerus keluarga Fu, musuh bebuyutan kita, pacar pertamanya, pergi ke luar negeri saat dia dalam kesulitan. Sejak itu, dia menjauhi wanita. Oh, oke, aku tahu. Cuma tanya-tanya aja. Ini bukan mama. Jangan sekali-kali ikut campur. Kamu pasti tahu hubunganku dengan Jinshen. Sekarang aku sudah kembali. Kamu seharusnya tidak lagi mengganggunya. Aku kasih kamu 15 kesempatan. Kalau kamu berhasil tidur dengannya, aku yang mundur. Sebaliknya, kalau gagal, kamu harus tahu diri dan menghilang selamanya. Kami suami istri. Tentu saja aku bisa berhasil. Aku setuju dengan taruhan ini. Harap nanti kamu menepati janji. Ini orang yang udah kesekian kalinya coba ngegoda tuannya, sejauh ini belum pernah berhasil. Coba tebak kapan dia bisa? Aku yakin seumur hidup dia nggak bakal berhasil. Soalnya di hati Tuan Fu cuma ada Nona Shen. Kita menikah diam-diam. Ngapain foto-foto ginian? Kamu kekanak-kanakan banget sih. Ayo dong. Seumur hidup cuma sekali. Penuhi aja keinginanku ini. Kamu ngapain? Cepat banget selesainya. Kayaknya kamu juga perlu nambah stamina nih. Aku minta penawar racunnya, dikirim Butler Wang. Aku sama Shendai nggak terjadi apa-apa. Jangan salah paham. Nggak perlu kasih tahu aku. Aku nggak mau tahu. Kenapa ini Depi Wang? Lagi pula dulu kan aku yang maksa kamu foto. Sekarang dibuang juga kamu nggak peduli. Bisa nggak kamu jangan cari gara-gara? Udah ku bilang aku sama Shendai, nggak ada hubungan apa-apa. Acara investasi grup dimajuin. Kamu ikut sama aku. Oak. Nona Sen, kalau mau ku buat jadi pemeran utama, harusnya tunjukkan sedikit ketulusan dong. Tuan Li. Fu Jinshen. Selama Shendai masih ada, kamu nggak akan pernah balik lihat aku. Siapa yang izinin kamu sentuh dia?
Siapa yang izinkan kamu menyentuhnya? Fu Zong, aku cuma mau mengajak Nona Sen minum anggur. Jangan marah, iya? Jin Shen, jangan begitu. Mereka tidak tahu kalau kita teman sejak kecil. Lagi pula, orang-orang ini semuanya mitra bisnis keluarga Fu. Aku tidak mau karena aku mengganggu kerja sama kalian. Ternyata Sendai dan Fu Jinsen teman sejak kecil. Untung tidak melakukan hal yang keterlaluan. Kalau tidak, besok bisa bangkrut. Bagaimana kalau kita temani mereka minum satu gelas? Baik. Ibumu meninggal karena kecanduan alkohol. Kamu bersumpah tidak akan minum lagi. Sekarang karena ucapan Shendai, langsung langgar prinsipmu sendiri. Kamu memang hebat. Jin Shen. Nona Lin juga datang ya. Ayo ikut minum. Aku tidak bisa minum alkohol. Nona Lin, banyak orang yang lihat. Cuma satu gelas. Minum sedikit tidak akan mati. Nona Lin, cuma satu gelas. Minum saja, tidak apa-apa. Maaf, aku benar-benar tidak bisa minum. Bapakli, Nona Lin ini meremehkan kita, ya? Fu Jinshen, kamu cuma diam melihat mereka. Memperlakukan aku seperti ini? Kamu kenapa? Aku sudah berapa kali minum gantiin kamu. Kamu nggak tahu aku alergi alkohol? Kak Jin Shen, perutku sakit banget. Dai kamu kenapa? Aku langsung anterin kamu ke rumah sakit. Alergi alkohol juga bukan masalah besar. Kamu sendiri panggil ambulans aja. Aku bawa Shendai ke rumah sakit dulu. Anda sudah sadar. Untung kali ini Anda cepat dibawa ke rumah sakit. Kalau enggak, nyawa bisa terancam. Anda perlu diobservasi semalam di sini. Baru boleh pulang. Nona Lin, Anda bisa telepon keluarga untuk temani sebentar. Hello Arga Kesebek Semua. Aku bisa sendiri. Cowok di kamar sebelah ganteng banget. Iya, baik banget sama pacarnya. Cuma sakit perut biasa. Dibikin heboh kayak gitu. Lihat yang di kamar 202 ini. Alergi alkohol aja nggak ada yang peduli. Hampir aja nyawanya melayang. Udah, jangan omongin lagi. Cepetan pergi. Ternyata kamu juga punya sisi lembut. Tapi bikin biraku. Kalau begitu, aku akan mengalah untuk kalian. Setelah keluar dari rumah sakit, aku akan pulang ke rumah tua buat beres-beres. Kak Jin Shen, kamu udah nemenin aku 2 hari ini. Kalau sampai Gezi tahu, jangan-jangan dia marah. Jin Shen, kenapa kamu nggak jawab? Jin Shen, ini aku sengaja pergi ke kuil Lingin. Buat minta ini buat kamu. Sudah diberkati, ampuh banget. Aku nggak pernah pakai perhiasan. Kepala suku, aku mau lapor. Ada orang yang pacaran diam-diam di rumah tua. Kamu datang ke rumah tua untuk apa? Menguntit aku? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku kembali untuk mengambil barang-barang milikku. Kenapa kamu menghancurkannya? Jangan lagi membuat ulah tanpa alasan. Aku menghancurkan barangku sendiri. Kenapa tidak boleh? Kamu, Fu Jinshen. Kamu melanggar aturan leluhur keluarga Fu. Membawa orang luar sekar daim-daim. Masuk ke rumah tua keluarga Fu. Kamu tahu salahmu? Kepala keluarga, ini salah paham. Masalah ini akan kuberi penjelasan padamu. Beri aku penjelasan. Orang yang harus kau jelaskan adalah Lingga. Dialah istrimu. Kamu tega menyakitinya? Kepala keluarga, Anda pulang dulu. Aku akan beri jawaban yang memuaskan. Hati-hatilah dengan tindakanmu. Jangan sampai semuanya sudah terlambat. Baru kamu menyesal.
Gezi, kenapa kamu melaporkan kami? Apa aku ada buat kamu tidak senang? Aku tidak tahu keluarga Fu punya aturan leluhur ini. Maaf, Gezi, maafkan aku ya. Kamu dan Fu Jinshen teman sejak kecil. Masa kamu tidak tahu aturan leluhur keluarga Fu? Gezi, sekarang kamu sudah memukul, bisa tidak marah lagi? Aku benar-benar tidak tahu. Keluarga Fu punya aturan leluhur ini. Jinshen, aku benar-benar tidak tahu. Aku yang bawa Shendai ke sini. Hubunganku dengan Shendai bersih. Gagal menggoda aku, lalu balas dendam? Hal seperti ini, berani kamu jadikan bahan untuk mengejekku? Rupanya aku terlalu baik pada mereka. Fu Jinshen, lihat baik-baik. Tamparan yang ini, baru benar-benar dariku. Kemo, pukul saja. Kuharap kamu jangan lagi menyasar Shendai, apalagi meragukan hubunganku dengannya. Aku menyasarnya? Kita sudah menikah lebih dari setahun. Bagaimana perlakuanku padamu? Kamu tidak tahu? Dulu kamu yang nekat menikahiku, tidak ada yang memaksamu. Ini konsekuensi pilihanmu sendiri. Jangan lagi curiga sana-sini. Kalau tidak, aku akan semakin muak padamu. Jinshen Kevakaran. Jinshen, aku takut. Bawa aku keluar dulu ya. Luka Daer lebih ringan. Aku bawa dia keluar dulu. Kamu tunggu sebentar. Kirimkan dokter terbaik untuk menyelamatkan Shendai. Jangan sampai ada bekas luka. Maaf, Pak, saat ini ruang gawat darurat kami hanya bisa menampung 1 orang untuk pertolongan. Dari kondisi luka keduanya, Nona Shen hanya pingsan karena kaget dan terluka ringan saja. Tapi Nona Lindia... Sudah kubilang, selamatkan Shendai dulu. Tidak dengar. Fu Jinshen, setiap kali kamu tanpa ragu memilih Shendai. Setiap kali begitu, aku nggak mau lagi sama kamu. Fu Jinshen. Luka Nona Lin lebih parah. Menghirup terlalu banyak asap bisa menyebabkan kerusakan otak dan kelumpuhan. Sedangkan Nona Shen hanya lengan, terluka sedikit. Sudah, jangan bicara lagi. Ini bikin urusan kita. Cepat selamatkan orangnya. Wah, lukanya parah banget ya. Nggak ada yang datang menjenguk. Kamu mau apa? Aku datang menjengukmu. Dingin banget sikapnya. Sepertinya apiku belum cukup besar. Hingga tidak bisa membakarmu sampai mati. Api itu kamu yang nyalakan? Kamu gila. Kamu ngerti apa? Aku cuma ingin membuatmu sadar dengan jelas. Di hatinya, kamu bahkan gak ada apa-apanya dibandingkan aku. Dengan begini, baru bisa membuatmu benar-benar putus asa dan pergi. Kalau kamu tahu dia mencintaimu, kenapa dulu? Saat dia paling mencintaimu, kamu malah meninggalkannya dan pergi ke luar negeri? Kenapa dulu? Kau malah pergi saat dia paling mencintaimu, dan meninggalkannya untuk ke luar negeri? Karena grup Fu hampir bangkrut. Aku masih sangat muda. Aku nggak mau ikut terbebani utangnya. Cinta buat apa kalau nggak ada uang? Kenapa kamu bisa mempermainkannya seperti itu? Haha, karena aku senang. Apa yang aku nggak mau, kamu juga jangan harap bisa dapat. Kamu benar-benar gila. Begitu aku pulang ke Indonesia, dan tahu kamu akan menikah dengan Fu Jinshen. Betapa cemburunya aku. Pak Fu, Anda datang.
Gezi, aku cuma lihat lukamu parah, pengen ngasih kamu segelas air aja. Kenapa kamu nggak terima baik? Malah jatuhin jealousnya? Lin Go, kamu mau apa sebenarnya? Dai-er langsung datang menjengukmu begitu sadar. Kenapa kamu bisa tidak tahu terima kasih begini? Kenapa kamu bisa jahat sekali? Dai-er. Panggilannya akrab banget ya. Aku jahat? Aku tidak tahu terima kasih? Yang jelas dia tuh. Aku nggak ngapa-ngapain. Jinshen, Lingangku kayak nyeritak. Aku akan datang lagi setelah kamu keluar dari rumah sakit. Untuk sementara waktu, kamu baik-baik sendiri. Gezi. Ini aku sengaja suruh orang bikin bubur bergizi untukmu. Ayo, coba rasain. Aku cuma anggap Shen Dai seperti adik kandung. Jangan salah paham, asal kamu bersikap baik sedikit padanya. Aku akan lebih baik lagi padamu. Jadi, ini supaya aku akur dengan Shen Dai? 6 hari lagi adalah hari pernikahan kita. Hadiahnya sudah aku taruh di ruang kerja. Nanti buka pintu langsung bisa lihat. Oak. Apa ini? Kamu mau ke Hong Kong? Titipan temanku. Kebetulan mau aku antar ke dia. Gezi, kebakaran kali ini cukup darurat. Aku nggak langsung bisa jagain kamu. Jangan marah ya. Nggak akan ada lagi next time-nya. Memang nggak akan ada lagi next time-nya. Hari pernikahan akan aku temani kamu. Rayain hari pernikahan atau enggak, udah nggak penting lagi. Pokoknya nggak akan ada lagi next time-nya. Lepasin aku. Jinshen baru aja keluar dari kamarmu. Jangan-jangan kamu kalah taruhan. Masih berusaha menggoda dia? Shen Dai, jangan keterlaluan. Kalau aku sudah janji, pasti aku tepati. Kalau gitu jauhin dia. Jangan selalu mondar-mandir di dekatnya. Tapi kalau dia yang nyari kamu duluan, ya tetap salah kamu. Harus dikasih pelajaran juga. Tenggelamkan dia di air. Lima 15 kali. Maksudnya sender aku. 15 kali enggak. Berhasil menggoda Fu Jinshen? Shen Dai, semua penderitaanku akan kubalas 1000 kali lipat padamu. Kalian ngapain? Merpati. Kalon Merpati jatuh ke kolam. Dia nekat masuk ke dalam untuk mencarinya. Aku sudah berusaha membujuknya, tapi dia tidak mau mendengar. Sudah, cepat bangun. Lin Go, kamu mau apa? Dia yang mendorong kepalaku ke dalam ember. Dia melakukannya 15 kali. Jinshen, aku tidak tahu kenapa. Aku cuma menghentikan merpati. Dia malah memfitnahku seperti ini. Itu bukan alasan untuk memukul orang. Mulai hari ini, kamu dikenakan tahanan rumah di villa selama 2 bulan. Tinggal 3 hari lagi. Sudah waktunya pulang ke rumah, membereskan barang-barang, dan bercerai dengannya. Meninggalkan tempat yang menyedihkan ini. Kamu mau pergi kemana? Pergi jalan-jalan untuk menyegarkan pikiran. Bisakah kamu jangan cemberut terus? Di matanya, hanya Shen Dai yang ada. Kapan dia pernah peduli padaku? Merpati, bisakah kamu jangan gampang marah? Lagi pula, kali ini karena kamu memukul Shen Dai. Aku bersusah payah, baru bisa membujuknya untuk memaafkanmu. Kalau kamu memang ingin pergi jalan-jalan, tunggu sampai masa tahanan rumah 2 bulan ini selesai. Aku bisa menemanimu pergi. Dia selalu seperti ini.
Saat aku hampir menyerah, dia akan memberiku sedikit perhatian sebagai iming-iming. Tuan rumah, ada masalah. Nona Sen mengalami masalah. Foto-foto Nona Sen di pesta pribadi, dan surat pelaporan sudah diunggah ke internet. Jinshen, jangan percaya foto-foto di internet. Ada orang yang ingin menjatuhkanku. Aku tidak bersalah. Mereka yang memaksaku memotret untuk uji peran. Baik, aku mengerti. Aku percaya kau difitnah. Jangan tekat. Biarkan aku yang menyelesaikan masalah ini. Gezi, kumohon, tolong aku. Postur tubuh kita mirip. Kata mereka, yang terekam hanya sisi samping yang buram. Tolong aku ya, Gezi, tolong aku. Aku akan bersujud padamu. Gezi, kumohon. Urusanmu, selesaikan sendiri. Jinshen, kumohon, suruh Gezi menolongku. Aku sebentar lagi akan masuk dunia hiburan. Jika di saat krusial seperti ini muncul skandal, hidupku akan hancur. Jinshen, dengan statusmu sebagai CEO grup Fu, bantu aku adakan konferensi pers. Suruh Gezi menggantikanku ya. Gezi, tolong aku kali ini. Aku akan memberimu kompensasi. Gezi, percayalah padaku. Aku akan hidup bahagia bersamamu di masa depan. Aku adalah putri dari perusahaan terbesar kedua di Haicheng, Graplin. Jika aku melakukan ini, orang tuaku akan kehilangan muka. Aku akan mengadakan konferensi pers sekarang. Kau harus tampil dan menanggung masalah ini untuk Shendai. Aku akan bilang wanita di foto itu adalah kau. Untuk menyelamatkan nama baik Shendai dulu. Nama baik Shendai penting, lalu nama baikku tidak penting? Dia sebentar lagi akan masuk dunia hiburan. Nantinya jadi selebriti. Jika hal seperti ini tersebar, karir aktingnya akan hancur, dan dia akan dicaci maki orang. Tapi kau berbeda. Kau tidak terikat oleh status apapun. Cukup dengan penjelasan sederhana. Opini negatif akan mereda. Seseorang, Bawa Nyonya Lin ke lokasi konferensi pers. Lepaskan aku. Atas dasar apa kalian menangkapku? Lepaskan aku. Lepaskan. Itu kan Sendai, selebgram itu. Sangat tidak senonoh. Cuma wajahnya agak kurang jelas. Lihat tubuhnya. Wanita ini demi uang, apapun berani dilakukan. Datang. Bukankah di foto ini adalah Nona Sen? Kenapa yang muncul di sini malah Nona Lin? Iya. Tolong berikan jawaban langsung. Semuanya salah paham. Setelah diselidiki, orang di foto itu adalah Nona Linge, bukan aku. Wah, benar-benar Nona Lin. Masa sih? Apa yang dikatakan Nona Shen benar? Wanita di foto ini adalah kamu, kan? Bukan aku. Mengapa aku harus menggantikan Shendai? Menanggung hal yang merusak nama baik seperti ini? Mengapa aku yang harus dicaci maki oleh semua orang? Hanya karena Fu Jingshen tidak mencintaiku. Lalu segalanya tentangkable dan Jack? Direktur Fu, Nona Sen, Nona Lin menolak mengakui. Apakah ada rahasia lain di balik ini? Sebenarnya siapa orang di foto itu? Memang Nona Lin. Dia selalu merasa, aku merebut cinta Jinshen. Hanya karena aku dan Kak Jinshen terlalu dekat, dia sengaja memfitnahku. Wah, kok bisa begitu? Nona Lin, apa untungnya bagimu menyakitiku seperti ini? Kamu berbohong. Justru kamu yang ingin menjerumuskanku. Orang di foto ini bukan aku. Dia adalah salah satu orang di foto itu. Kalian bisa tanya padanya, wanita di foto. Sebenarnya siapa? Aku bisa membuktikan, orang malam itu adalah Lin Ge. Benar-benar Lin Ge. Dia sengaja berdandan mirip Nona Sen, mengajak kami para pemuda lajang, total 8 orang. Sepanjang malam, kami bersenang-senang. Setelah dia mabuk, barulah dia ungkapkan tujuannya, yaitu agar Nona Sen tidak bisa bertahan di hadapan Direktur Fu. Lin Ge, masih ada yang mau kamu bantah? Sekarang saksi dan bukti sudah ada di sini. Masih mau lanjut memfitnah Nona Shen? Kamu melakukan ini, tidak takut grup Lin terkena dampak negatif? Bukan aku. Gezi, akui saja kesalahanmu pada semua orang. Asalkan kamu minta maaf, pasti semua orang akan memaafkanmu. Lin Ge, wanita jahat, berani-beraninya menjerumuskan dayar kesayangan kami. Akan kuhancurkan wajahmu. ayo pergi. Dai kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Tapi kamu, itu kan asam sulfat. Bagaimana bisa kau mempertaruhkan nyawa untukku? Yang penting kamu tidak apa-apa.
Nyonya. Violet. Fujin Shen. Shindai yang suka Violet. Bukan aku yang suka. Aku tak butuh persahabatan palsu seperti ini. Fujin Shen. Sudah 10 hari. Kau tak hanya tidak menahanku, malah semakin semena-mena menginjak-injakku. Luka Daer tidak terlalu parah. Aku akan bawa dia keluar dulu. Pergi. Daer langsung menemuimu begitu sadar. Kenapa kau tidak tahu terima kasih? Sudah kukatakan, aku dan Shendai tidak punya hubungan apa-apa. Hanya akan membuatku semakin muak padamu. Ini juga bukan alasanmu memukul orang. Ini salahmu sendiri. Fujin Shen. Aku tak mau kau lagi. Sayangku, kenapa aku merasa gelisah? Seperti akan kehilangan sesuatu. Kendarai lebih cepat. Hari ini hari ulang tahun pernikahan. Aku pulang untuk menemaninya. Dia pasti akan senang. Cepatkan. Kamu sudah pergi ke ruang belajar? Aku punya kejutan untukmu. Sudah terlambat. Kamu, aku tidak mau lagi. Hadiahmu juga tidak ku mau. Fujin Shen, selamat tinggal. Tidak, mulai dari sekarang, jangan bertemu lagi. Lin Ji. Biasanya, saat aku pulang kerja, dia selalu menungguku di ruang tamu. Hari ini kenapa? Hadiahnya juga tidak disentuh. Dia pergi kemana? Pak Wang, di mana Linggo? Oh, Tuan. Nyonya, beberapa menit sebelum Tuan pulang, membawa koper dan pergi. Katanya mau pergi liburan untuk bersantai. Aku membatalkan banyak pekerjaan, pulang untuk menemaninya, merayakan hari pernikahan. Dia pergi liburan, hadiahnya juga tidak dibuka. Aku ingin lihat dia mau berulah apa. Biasanya, begitu aku kirim pesan, dia langsung balas. Masa masih karena masalah dia menggantikan Daer? Masih marah? Lin Ji, kamu berani memblokirku? Hello. Nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Silakan periksa dan hubungi lagi. Pergi dan selidiki pergerakan Linga. Baik, Direktur Fu, aku akan pergi sekarang. Linga, kamu sangat mencintaiku. Kali ini, berani mengancamku dengan kabur dari rumah. Aku lihat kamu bisa tahan berapa hari tidak pulang. Siapkan mobil untuk pergi ke Bar Wanse. Ya, Tuan. Lin Ji. Tunggu kamu pulang, nanti aku habisi kamu. Awalnya kukira akan sangat sakit meninggalkannya. Tapi sekarang, tidak ada yang tak bisa hidup tanpa siapapun. Setidaknya, seseorang. Mungkin seharusnya tidak terikat oleh pernikahan yang tak dicintai. Lin Ji, hiduplah untuk dirimu sendiri mulai sekarang. Jin Shen, bukannya kau tidak minum alkohol? Kenapa hari ini minum banyak sekali? Damn. Lingo, kau berani kabur dari rumah. Kamu siapa? Aduh. Ganteng. Minum segelas? Maaf, salah orang. Kenapa masih pakai cara merayu yang klise? Kamu hari ini kenapa? Yang di rumah bikin kamu marah? Iya, lagi kabur dari rumah. Bukankah dia mencintaimu? Sampai mati-matian, kali ini kamu ngapain sampai dia marah? Siapa yang tahu? Kita tumbuh besar bersama. Ini pertama kalinya aku melihatmu mabuk karena seorang wanita.
Sepertinya, dia cukup berarti di hatimu. Aku jadi penasaran. Seperti apa sih wanita itu? Bisa membuat CEO Fu Group kita tergila-gila seperti ini. Cukup berarti? Mana mungkin? Kenapa kamu bisa ada di sini? Jin Shen, aku sangat merindukanmu. Hari ini, begitu terpikir kamu pulang ke rumah, dan merayakan hari pernikahan dengan Gezi. Aku jadi sangat cemburu, akhirnya cuma bisa minum untuk melupakan. Jin Shen, kamu masih mencintaiku kan? Jin Shen. Aku mau bilang ke kamu 3 kali sehari. Aku cinta kamu. Aku mencintai Shendai, tapi kenapa di kepalaku yang muncul wajah Linga? Aku antar kamu pulang ya. Kamu sudah kebanyakan minum. Kamu kenapa? Kamu sampai berani mendorongku? Dulu kamu tidak pernah seperti ini. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Ah. Jin Shen, jangan tinggalkan aku ya. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Jin Shen, aku kepanasan. Shendai, aku sekarang sudah punya istri. Aku tidak akan dan tidak bisa melakukan hal yang melampaui batas. Sudah punya istri? Melampaui batas? Fu Jin Shen, sekarang kamu bilang ini padaku? Kamu istirahat yang baik. Aku pergi dulu. Fu Jin Shen, kamu anggap aku apa? Sayang, aku tadi manggil kamu nggak dengar ya? Kamu kan jatuh? Aku nggak apa-apa, kamu keluar saja. Sayang, lihat hadiah yang aku siapkan untuk kamu. Ini apa? Angin-angin yang aku buat sendiri. Kata Amerika. Kalau digantung di balkon, bisa mendatangkan keberuntungan. Aku gantungkan untuk kamu. Kenapa hatiku sakit sekali begini? Sebenarnya apa yang terjadi? Sepertinya hatiku semakin kosong. Ada kabar apa-apa belum? Maaf, Pak Fu, sampai saat ini belum ditemukan jejak apapun. Kemungkinan Nona Lin sudah meninggalkan kota Jiang. Gunakan semua tenaga dan sumber daya untuk mencarinya. Siap, Pak Direktur. Wah, berlebihan banget. Selamat datang kembali, Nona Lin. Hack. Bukan kalian, ini terlalu berlebihan. Kenapa? Mau kabur lagi? Ah, ini sih biasa aja. Kakak juga udah siapin beberapa model cowok ganteng banget. Ayo, biar kamu lihat. Gimana? Ganteng-ganteng kan? Emang ganteng. Teknik pijatnya juga bagus. Punya selera juga kalian nemuin tempat ini. Pasti dong. Kamu kan baru capek jalan jauh. Gezi, santai dulu di sini. Nanti malam kita lanjut minum. Seneng banget punya teman kayak kalian. Nanti malam, minum sampai mabuk.
Adik. Kakak siapin yang spesial buat kamu. Oh, kakak. Malam ini, Gezi main sepuasnya. Ce muapange lui a rend malamini, accueillant Bayard. Wah, Kak Iwewe yang bayar nih. Keren banget. Gezi, nanti aku kasih lagi. Pesan beberapa lagi. Oak. Kalau gitu, pesan 2 lagi. Senang banget punya kalian. Mulai sekarang, kita berpetualang bersama. Tidak pulang sebelum mabuk. Camus Kumaminum, Jubu Mabuk Samakita. Iya, betul. Gezi, aku rasa kamu mau membuatku mabuk. Manfaatkan kesempatan buat bersenang-senang. Gezi, karena kamu sudah kembali sekarang, beberapa hari lagi, kembalilah ke perusahaan. Posizimu. Selalu disimpan untukmu. Baik. Terima kasih, Kak. Mulai sekarang, aku hanya akan fokus pada karir. Tidak ada hubungan asmara lagi. Sudah ketemu? PAK Fu, sepertinya ada yang sengaja menyembunyikan keberadaan Nona Lin. Belum ada perkembangan untuk sementara. Tapi ada seseorang yang mengaku sebagai pengacara perwakilan Nona Lin ingin bertemu. Hello Tuan Fu. Saya adalah pengacara perwakilan Nona Lin. Di mana Lin Ge sekarang? Maaf, Tuan Fu. Saya tidak tahu di mana Nona Lin berada saat ini. Apa ini? Ini dari pihak kami, Nona Lin. Merankang perjanjian perceraian. Bapak Fu, silakan periksa. Apakah ada yang perlu diubah? Mengenai harta benda, Nona Lin memalai untuk pergi tanpa membawa APA. APA. Lin Ge mau bercerai denganku? Ya, Bapak Fu. Beberapa waktu lalu, Nona Lin meminta saya untuk mengurus perceraiannya. Mohon Bapak menandatanganinya di sini. Ini tidak mungkin. Jinshen, apapun yang terjadi nanti, aku akan selalu di sisimu, selamanya. Tidak akan pernah meninggalkanmu. Katakan padanya, untuk berhenti berpura-pura. Aku sudah memaafkannya. Aku tidak akan mempermasalahkan masalah dia kabur dari rumah. Bapak Fu, Anda bisa meninjau lagi klausul-klausulnya. Jika ada kebutuhan, masih bisa disesuaikan lagi. Tolong antar tamu keluar. Bapak Fu, Nona Lin bilang, bukankah ini yang kau impikan? Impian? Beritahu Lin Ge, aku tidak mungkin bercerai. Silakan. Nona Lin. Bapak Fu Jinshen tidak mau menandatangani. Katanya tidak mungkin setuju bercerai. Lalu apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Biarkan saja dulu. Tunggu sampai aku mengambil alih bisnis perusahaan. Baru urus masalah ini. Fu Jinshen tidak setuju bercerai. Kenapa tidak setuju? Apa mungkin dia sudah punya perasaan pada Lin Ge? Jinshen. Ini sup ayam yang kubuat sendiri untukmu. Coba rasakan. Baik, nanti aku minum. Ayo. Sudah kubilang nanti aku minum. Apa kamu tidak mengerti? Daer, kamu pulang dulu. Nanti aku cari kamu lagi. Kak Jinshen, kamu menolakku kemarin sudah cukup. Hari ini kamu malah membentakku. Apa ada yang salah dariku? Katakan padaku. Aku akan berubah, baik? Kepalaku semakin sakit. Kenapa ada begitu banyak masalah yang menyebalkan? Lin Ji, mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Sebenarnya kamu ada di mana? Tidak, Daer. Kamu pulang dulu. Hari ini aku benar-benar agak sibuk. Sayal, bagaimana caranya agar bisa menduduki posisi nyonya besar keluarga Fu? Lin Ge, apakah kamu benar-benar ingin bercerai denganku? Apakah sumpah yang diucapkan dulu semuanya dusta?
Selidiki dengan fokus untukku tentang pergerakan Lin Ge di Hong Kong. Segala tanda mencurigakan, selidiki semuanya dengan jelas untukku. Baik, Presiden Direktur. Sayang, lihatlah cincin ini di bawah sinar matahari. Sangat berkilau dan cantik ya. Kalau begitu, pakailah terus, jangan dilepas. Baiklah. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu tidak memakai cincin? Tidak nyaman. PAK Fu, sebenarnya kami semua merasa, Nyonya sangat mencintai Anda. Dia selama setahun ini, selalu berubah untuk Anda. Dan seorang perempuan, bisa menerima pernikahan tersembunyi. Pasti di dalam hatinya telah melakukan persiapan yang sangat kuat. Nyonya sangat mencintai Anda. Apakah Gezi benar-benar akan meninggalkanku? Apakah aku benar-benar kehilangan Lin Ge? Pergi cari tali gantang untukku. Baik. Jangan berhenti mencari Lin Ge. Ya. Aku akan dinas ke Hong Kong selama 3 bulan. Mulai sekarang, kamu nggak perlu cari aku lagi. Wah, kita cocok banget ya. Aku juga mau ke Hong Kong. Kamu mau ngapain ke sana? Ibuku ada di Hong Kong. Dia nyariin aku calon jodoh. Kalau aku nggak datang, dia bakal ancam bunuh diri. Kalau gitu, kita berangkat siang ini. Oke. Selama setengah tahun ini, Pak Fu bekerja seperti orang nggak punya nyawa. Bolak-balik antara Hong Kong dan Jiangxi untuk mencari istrinya. Mencoba mematikan perasaannya dengan bekerja. Juga nggak mau ketemu pengacara yang dikirim istrinya. Surprise. Kok kamu bisa datang? Aku ikutin kamu ke sini, Kakak Jinshen. Dimanapun kamu, di situ aku ada. Bikinkan dia kamar juga. Siap. Aku nggak mau. Lao Fu. Kalau kita memang saudara. Besok waktu aku kencan buta di restoran musim panas berembun. Kalau dalam 10 menit aku nggak kirim pesan. Ingat ya, kamu harus datang nyelamatin aku. Kalau gitu, aku ikut sama kamu. Kalian pulang dulu. Aku mau istirahat. Gezi, apa bulan yang kita lihat sekarang adalah bulan yang sama? Besok siang, Mama udah atur kencan buta buat kamu, di restoran musim panas berembun. Dia margagu, ganteng banget, benar-benar tipe kamu. Bisa nggak datang? Nggak boleh. Hello. Saya Lin Ji. Halo. Halo, saya Guting. Senang bertemu dengan Anda. Silakan duduk. Sepertinya, Anda juga karena alasan keluarga sehingga datang untuk berkenalan. Kalau begitu kita. Oh, tidak. Saya karena mengagumi Nona Lin sehingga datang untuk berkenalan. Saya sangat-sangat berharap kita bisa memiliki masa depan. Tapi saat ini saya tidak punya rencana apapun. Tidak apa-apa, kita bisa pelan-pelan. Tapi, Nona Lin tidak akan sampai. Qu'ils ont pas tant initidak Mambericania kepada saya. Quand? Bukan saya. Kalau begitu, kita tambahkan WeChat dulu. Baik. Maaf ya, perusahaan masih ada urusan mendesak. Kalau begitu, kita janji lain kali. Baik. Kalau begitu, kita hubungi lewat WeChat ya. Lin Ge, kamu benar-benar seperti hantu yang tak hilang. Apakah masih ingin mengganggu Jinshen? Saya minta kamu pahami. Ini adalah Hong Kong.
Yang seperti hantu yang tak hilang adalah kamu, baru benar. Ternyata sampah. Harusnya tinggal bersama sampah. Kamu berani menghina saya? Sebelum memukul orang, timbang-timbang dulu kemampuanmu. Di sini, Siala Tuan Ramanya. Ada APA? Tidak apa-apa. Baru saja bertemu seekor anjing. Kenapa merasa orang yang baru saja lewat, punggungnya terlihat familiar? Ayo pergi, nanti Guting marah. Sedang memikirkan apa? Ashley, baru saja hatiku terkena panah cupit. Aku merasa hatiku sekarang berbentuk hati. Bicara yang jelas. Aku bertemu seorang gadis yang sangat cantik dan mempesona. Dalam setiap gerak-geriknya, sangat membuatku terpesona. Ah, sial. Apakah ini perasaan jatuh cinta? Wah, Gudashao. Setiap hari kau berkeliaran, di antara bangga-bangga. Tapi tidak satu pun daun yang menempel. Kenapa tiba-tiba jadi paham? Apakah kalian tadi melihat seorang gadis seperti bidadari? Tidak. Itu benar-benar penyesalan kalian. Dewi Santa, akhirnya kau memperhatikanku. Hei Jin Shen, bantu aku beri saran. Bagaimana aku harus mengejarnya? Bagaimana Lin Gu mengejarku dulu? Jin Shen, cepat sembuh ya. Aku masak bubur nasi yang harum untukmu. Jin Shen, cepat coba masakan yang kubuat sendiri. Lain kali tidak perlu repot-repot sendiri, ada pembantu. Bisa memasak untuk Jin Shen sendiri, merupakan kehormatan bagiku. Jin Shen, coba. Oh ya, Jin Shen Saka. Kali ini dinas ke Hong Kong lama sekali. Kamu punya waktu lagi buat mencari istri mudamu yang kabur itu. Jejaknya disembunyikan orang. Ayo, Jin Shen, makan asparagus. Jin Shen gak makan asparagus. Kamu gak tahu? Mulai sekarang, jangan ada asparagus di rumah. Jin Shen gak makan ini. Makan ini. Kak Jin Shen, aku lupa sebentar. Besok aku ada kerjaan, kalian atur sendiri saja. Jin Shen, aku ikut kamu saja. Aku nggak ganggu kamu kok. Aku cuma duduk nunggu di lobi perusahaan. Terus kita jalan-jalan ya. Kali ini datang, aku nggak bawa banyak baju yang bagus. Aku kesini untuk kerja, bukan untuk liburan. Mesuk. Ibu Lin, besok sore pukul 4, ada janji dengan Bapak Chen dari grup Chen. Untuk membahas tender, Anda perlu hadir. Kirimkan datanya padaku. Baik, Ibu Lin. Ibu Lin, maaf. Mengenai proses perceraian Anda, masih belum ada perkembangan. Bapak Fu terus menolak untuk menandatangani, dan menolak bertemu denganku. Baik, kamu lanjutkan saja dulu. Nanti aku lihat lagi cara menanganinya. Baik. Setengah tahun ini, perjanjian cerai dengan Fu Jinshen tidak ditandatangani, pengacara pun tidak mau ditemui. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Xiao Zhe, malam ini bisa makan malam bersama? Tolong jangan ditolak. Hatiku mudah terluka. Malam ini aku harus lembur. Pukul 6 sore, makan sederhana di restoran Wuxia, boleh? Dari detik kamu setuju ini, aku sudah mulai menantikan pertemuan denganmu.
Atur jadwal, batalkan pekerjaan sore ini. Sekitar pukul 3 sore nanti, aku akan pergi ke grup Lin untuk melihat sendiri apakah ada jejak Lin Ge. Baik, Bapak Fu, aku akan menjemput Anda tepat waktu. Lin Ge, di mana sebenarnya kamu? Boleh minta WeChat-nya? Maaf, sedang nunggu pacar. Untukmu. Terima kasih. Sungguh suatu kehormatan. Bisa makan malam bersama Ibu Lin. Silakan. Maaf ya, membuatmu menunggu lama. Enggak. Setiap detik menunggumu. Son gars m'embâche, Yakan. Mulutmu selalu semanis ini? Enggak. Hanya padamu. Silakan. Gezi, hari ini ulang tahunmu. Mau makan apa? Aku sampai lupa. Kamu masih ingat ulang tahunku? Ayo, ucapkan permohonan. Selamat ulang tahun, Gezi, panjang umur dan selalu sehat. Terima kasih. Kamu pergi kemana? Aku menunggumu semalaman. Bukannya bilang akan pulang temani aku berulang tahun? Ulang tahun ada tiap tahun. Bukan hari yang penting. Lagi pula, aku rapat di kantor terus. Bisa nggak kamu jangan cari gara-gara? Tapi aku menunggumu semalaman. Kamu sebenarnya pergi kemana? Aku pergi kemana? Bukan urusanmu. Sudah lama menunggu, tapi Lin Ge belum juga muncul. Mungkinkah dia tidak bekerja di Lin Group? PAK Fu, masih mau kita tunggu lagi? Saya sudah pesan tempat di Wuxia Restoran. Bagaimana kalau kita makan dulu? Ayo pergi. Aku juga nggak tahu kamu suka bunga apa. Jadi à Cubélican, c'est ton quai Mawar Merah. Suka? Terima kasih. Kuharap kamu mau memberitahuku, bunga apa yang kamu suka. Kalau kita ketemu lagi nanti, pasti akan kuberikan bunga favoritmu. Mawar merah. Aku paling suka mawar merah. Kalau gitu, kamu setuju dengan undangan kencan berikutnya? Tergantung sikapmu. Yes. Kerja sama kita dengan Chen Group. Besok mulai jam berapa? Ada pesaing apa saja? Besok sore jam 4 bertemu dengan Chen Group. Pesaing terbesar kali ini adalah Lin Group. Lalu ada Feng Chen Group. Harga yang mereka ajukan kali ini 2 poin lebih tinggi dari harga dasar. Besok yang mewakili Lin Group. Apakah Lin Ge yang akan datang? Jinshen, berkat strategimu, aku jadi lebih dekat dengan si cewek idaman. Ayo, kita minum untukmu. Ada, Jinshen, lambungmu kan gak bagus, minumnya dikit aja, jangan menyiksa tubuhmu sendiri lagi, oh? Guting, kamu coba nasihatin dia dong.
Gimana caranya aku menasihatinya? Dia sendiri yang bikin istrinya kabur. Aku nggak bisa bantu. Mas, boleh minta WeChat-nya? Nggak lihat dia udah punya pacar? Kalau gitu, aku pilih tantangan. Terus, kamu cari aja cowok sembarangan, minta WeChat-nya. Minta WeChat? MAS, boleh minta WeChat-nya? Nggak boleh. Aku kalau main truth or dare. Kalau nggak, harus minum, padahal aku alergi alkohol. Tolong dong. Makasih ya. Tapi bisa nggak kamu, jangan hapus aku. Fu Jinshen, jangan minum lagi. Ini urusanku. Jangan ikut campur. Waktu Lin Ge masih ada, kamu tidak menghargainya. Lalu kamu selingkuh denganku. Sekarang Lin Ge sudah pergi. Kamu menyesal. Kamu anggap aku apa? Kamu kenapa sih? Aku yang kenapa? Memangnya aku yang bermasalah? Lihatlah sikapmu padaku sekarang. Sangat berbeda dengan dulu. Terrace? Kamu mau apa? Bercerai. Bercerai dengan Lin Ge. Tidak mungkin. Shende. Kamu bilang mantan istrinya siapa namanya? Et Bukan. Kenapa kalian tidak ada yang menjawab saya? Et Jinshen. Tungguaku. Jinshen. Lin Ji. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku akan membuatmu hilang selamanya dari dunia ini. Lin Ji, wanita jahat, apa hanya dengan kamu menghilang dari dunia ini, kamu baru akan benar-benar menjauh dariku dan Jinshen? Nona. Minta tolong minggir. Kenapa? Sekarang kamu sangat takut. Aku muncul di depan Fu Jinshen? Jangan-jangan Fu Jinshen jatuh cinta padaku dan tidak mau kamu lagi? Bagaimana mungkin? Fu Jinshen mensenteku. Kamu yang sudah menggoda dia 15 kali, tapi tak pernah berhasil, si manis. Mulutmu busuk sekali. Pergi sana, tinggal di lubang kotoran. Kamu pikir semua orang seperti kamu? Sampai segitu lemahnya? Setiap hari cuma berkutat di sekitar pria. Kalau memang jago, rebutlah hatinya. Daripada setiap hari berkeliaran di depanku. Kamu harus segera pergi dari Chen Xi. Kamu ini seperti bunga dandelion, ya? Lihat angin sedikit langsung cari perhatian. Wah, muka tebalnya melebihi langit. Kemana aku pergi? Urusanmu apa? Bapak Lin, untuk pembicaraan tender kali ini, apakah akan ada masalah? Tidak akan. Lin Ge belum pergi. Aku tidak bisa biarkan Jinshen naik terlalu cepat. Bagaimana kalau mereka bertemu? Jinshen, maafkan aku. Semalam aku terlalu sedih. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku, ya? Nona Shen, kami segera akan berdiskusi kerjasama. Tolong jangan buang waktu kami. Bapak Lin, untuk tender kali ini, masih ada beberapa perusahaan lain yang ikut. Mohon tunggu sebentar. Kalau begitu, Bapak Chen, tolong lihat dulu penawaran perusahaan kami. Silakan duduk. Kapan dimulainya? Maaf, masih ada 2 orang yang belum datang. Gezi, kamu juga di sini ya? Gezi. Akhirnya aku menemukanmu. Jinshen, kamu juga kenal Gezi? Tidak kenal.
Gezi. Silakan semua duduk dulu. Lelang tender akan segera dimulai. Mohon setiap perusahaan menyiapkan dokumen penawaran masing-masing. Kami akan meminta profesional untuk membuka penawaran. Kalau tahu kamu ikut, aku pasti berangkat bareng kamu. Kenapa Fu Jinshen terus-terusan melototin kamu? Aku rasa, setiap kali aku ngobrol sama kamu, dia kayak mau membunuhku. Mungkin matanya lagi tidak enak. Sudah, abaikan saja dia. Nanti habis ini kita makan bareng ya. Bukan. Aku yang memprovokasinya. Terima kasih banyak atas kehadiran semua dalam acara tender ini. Perusahaan yang memenangkan tender ini adalah Linsure. Terima kasih atas pilihan Bapak Chen. Gezi, kamu benar-benar hebat. Kamu yang mengalah. Lin Ji. Akhirnya aku menemukanmu. Fu Jinshen, lepaskan aku. Fu Jinshen, apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Apa hubunganmu dengannya? Dia adalah calon jodohku. Lepaskan dia. Dia adalah istriku. Lin Ge, ikut aku pulang. Jangan membuat keributan lagi. Fu Jinshen. Lepaskan aku. Antara kita sudah tidak ada hubungan lagi. Gezi menyuruhmu melepaskannya. Apa kamu tidak mendengar? Gezi. Panggilannya sangat akrab. Apakah kamu boleh memanggilnya begitu? Surat perceraian sudah kusuruh orang berikan padamu. Kamulah yang tidak mau menandatanganinya. Antara kita sudah tidak ada hubungan lagi. Aku tidak menandatanganinya, artinya kita masih suami istri. Kamu harus ikut aku pulang. Guting. Lepaskan dia. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Tolong lepaskan dia. Orang yang dipilihnya adalah aku. Coba sentuh aku. Seret dia pergi. Bajinganko, Fu Jinshen. Coba ganggu Gezi. Hanya dengan kamu? Hanya dengan aku. Aku tidak pernah menyakiti Gezi. Aku tidak pernah membuatnya sedih. Kenapa kamu terluka? Kamu di sini saja, jangan bergerak. Aku ambilkan kotak P3K. Jangan bergerak ya, nanti tanganmu terluka. Kenapa kamu tidak pakai sepatu? Tanganku tidak apa-apa. Kamu rawat kakimu dulu. Nanti aku yang urus. Suamiku kalau sampai terluka sedikit saja, aku pasti sangat sedih. Kamu ngapain sih? Lin Ji. Sebenarnya apa hubunganmu dengan dia? Aku suamimu, kamu malah membelanya? Fu Jinshen. Aku bilang terakhir kali padamu, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tolong jangan ikut campur urusan pribadiku lagi. Tidak ada hubungan? Kamu pergi setengah tahun. Aku mencarimu selama setengah tahun penuh. Sekarang kamu bilang tidak ada hubungan? Apa aku yang suruh kamu cari aku? Sebenarnya kamu mau apa? Bukannya kamu cinta Shendai? Aku mengosongkan posisiku untuk Shendai. Harusnya kamu senang kan? Kenapa? Siapa yang ninggalin kamu? Baru kamu cinta siapa? Aku. Jinshen, ayo kita pergi. Banyak yang lihat. Guting. Aku peringatkan kamu, jauh-jauh dari Lin Ge. Orang yang bahkan tidak tahu siapa yang dicintainya. Berhak apa menantangku? Lagi pula, Gezi juga bilang, dia tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Aku tidak tahu. Kamu tahu. Kamu tahu. Tapi biarkan dia menggandeng tanganmu, jadi orang itu, nggak bisa mau ini mau itu. Lin Ji. Aku bilang terakhir kali. Ikut aku pulang. Aku juga bilang terakhir kali padamu. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Di kehidupan ini, tidak akan ada kaitan lagi. Gezi, Jean-Gambuan waktu dong ganya. Ayo kita pergi. Dengan orang yang bahkan tidak jelas. Dengan hatinya sendiri. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Shendai, Minger. Enggak.
Kamu milikku. Kamu hanya milikku. Maaf ya. Aku sembunyikan hal ini darimu. Sekarang malah melibatkanmu. Gak apa-apa. Aku sudah dengar sedikit tentang pengalamanmu. Aku ingin minta maaf untuk Fu Jinshen. Tentu saja, segala yang kamu lakukan, aku akan dukung sepenuhnya. Kamu gak perlu minta maaf untuk dia. Aku gak akan memaafkannya. Aku bantu obati lukamu dulu. Itu, malam ini, bolehkah aku mangina di sini? Apa gak merepotkan? Gak kok. Cuma aku gak tahu. Harus pergi kemana. Kalau gitu, karena kamu sudah membantuku hari ini, aku izinkan kamu mengenap semalam. TAPI. Apa kamu gak takut? Permusuhan dengan Fu Jinshen? Ah, gak apa-apa kok. Nanti. Dia malah bakal berterima kasih padaku. Sudah 1 jam berlalu, kenapa Guting belum keluar juga? Jangan-jangan. Sudah la rue Bégini. Camus attendu apa? Fu Jinshen, kamu mau apa? Lin Ji, begitulah caramu memperlakukan aku. Aku harusnya gimana? Memangnya ada hubungannya sama kamu? Harus bertanggung jawab ke kamu? Benar. Seperti yang kamu pikirkan. Sekarang bisakah kamu pergi? Sejak kau menyuruhku menggantikan Shen Dai, antara kita berdua, sudah tidak mungkin lagi. Aku bisa jelaskan. Itu bukan maksudku. Masih belum pergi? Kamu mau menyaksikan sendiri? Atau jangan-jangan kamu lupa hal-hal yang pernah kamu lakukan dulu? Kamu pikir dengan sekali minta maaf bisa menebus luka yang kau berikan padanya? Diam kau. Guting benar. Jadi, bisakah kamu pergi sekarang? Jangan ganggu kami. Beri aku kesempatan lagi. Apapun syaratmu, aku terima. Kalau begitu, tolong segera tinggalkan rumahku. Kamu tanya. Apa rasanya jatuh cinta pada seseorang? Pihak Fu, menurut saya, yaitu akan mudah terpengaruh oleh perasaannya. Ingin tahu kabar terbaru kehidupannya. Melihatnya saja sudah senang. Selidiki untukku pengalaman Gezi selama setengah tahun ini. Baik, Pak Fu. Fu Jinshen, sebenarnya kamu mau main apa? Lin Ji, sepertinya aku jatuh cinta padamu. Melihatmu bersama pria lain, seperti ada yang merobek hatiku. Jinshen, aku baca berita hari ini. Katanya ada penjahat di sini. Aku takut. Pergi. Jauh dariku. Jinshen, aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk ikut campur Parasan antara kamu dan Gezi. Percayalah padaku. Ana, kenapa aku merasa sangat panas? Kepalaku juga agak pusing. Panas. Sangat panas.
Gezi. Gezi, kamu sudah kembali. Jinshen, aku sudah kembali. Aku sangat panas. Tolong bantu aku. Boleh tidak? Baik. Gezi. Jangan tinggalkan aku lagi, baik? Fu Jinshen, aku ingin kamu menjadi milikku, dan hanya bisa menjadi milikku. Setelah malam ini, aku akan menjadi nyonya keluarga Fu. Berani-beraninya kau memberiku obat. Ya, aku memang memberimu obat. Sejak Lin Ge pergi setengah tahun yang lalu, sikapmu padaku langsung jatuh ke titik terendah. Aku cuma ingin kau kembali ke sisiku. Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Jinshen, jangan usir aku. Aku bisa membantumu, Jinshen. Kalau kau berani membuang kekeluar, aku akan mengirim video aku dan kamu. Kailin Ge. Mengancam aku? Sejak kecil, Fu Jinshen belum pernah diancam siapapun. Jangan begitu dong, Jinshen. Aku sangat mencintaimu. Aku melakukan ini karena takut kehilanganmu. Takut kehilangan aku? Dulu waktu kau meninggalkanku, kenapa tidak bilang takut kehilangan aku? Aku salah. Aku mohon padamu. Aku sangat-sangat mencintaimu. Aku tak bisa hidup tanpamu. Fu Jinshen. Aku akan membuatmu menyesal. Kamu hanya milikku. Kalau tidak bisa mendapatkannya, ya hancurkan saja. Dia sama seperti yang kukira, suka mawar merah, berse manga. Enku, Chante. Kamu bilang. Saat aku memberinya mawar merah untuk kedua kalinya, apa dia bisa mengerti perasaanku? Ada artinya apa? Hanya ingin bersamamu. Buka mulut. Aku selalu kira Gezi suka bunga violet. Aku benar-benar tidak mengenalnya sama sekali. Bahkan tahu bunga apa yang disukainya, semuanya ku ketahui dari Guting. Aku benar-benar gagal. Cowok ini terlalu ganteng ya. Iya, ayo minta kontaknya. Cowok ganteng, bisa tambah WeChat? Maaf, aku sudah punya istri. Guting. Sudah pergi sedini ini. Gezi. Selamat pagi. Kamu datang untuk apa? Jangan ganggu hidupku lagi, oke? Ini untukmu. Anjing yang baik tidak mengelanji jalan. Lin Ji, jangan keterlaluan. Kalau begitu, jangan cari aku. Daripada waktumu habis untuk mencariku, lebih baik perbanyak waktu untuk membina hubungan dengan Shendai. Aku dan Shendai dulu tidak punya hubungan apa-apa, sekarang juga tidak. Itu urusanmu, tidak perlu kau beritahu aku. Kalau tidak lepaskan, aku akan panggil satpam. Kamu juga tidak mau kan? Seorang presiden direktur Fu Group yang terhormat seperti kamu, dilempar keluar oleh satpam? Gezi, jangan berhubungan dengan Guting lagi. Kamu pikir aku masih yang dulu yang mencintaimu, mati-matian dan selalu nurut padamu, Lin Ge? Kalau bukan aku, siapa lagi yang kau cintai? Aku bisa mencintai siapa saja. Kecuali kamu. Lin Ji.
Jangan coba-coba menguji batas kesabaranku. Pak Fu. Kamu lebih cocok tinggal di keluarga Fu. Tidak ada yang berani membangkang padamu. Kamu bisa terus menikmati perlakuan seperti raja. Wah, sudah keluar pagi-pagi begini? Mau kemana lagi ini membawa kehangatan? Guting. Aku sarankan kamu jangan dekat-dekat Gezi. Maaf ya, aku dan Lin Ge berencana menikah. Kamu. Pukul. Sini, pukul sini, Dongaria. Kalau hari ini kamu memukulku, aku akan minta Gezi mengobati lukaku. Guting. Dia adalah istri sahku. Jadi bagaimana, mau jadi pelakor? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu sudah lupa? Kenapa Gezi meninggalkanmu? Apa kamu masih belum paham? Tapi, harusnya aku berterima kasih padamu, memberi aku cara untuk mengejar Lin Ge. ITU urusan antara kami berdua. Tidak perlu orang ketiga seperti kamu ikut campur. Pernah dengar kalimat, yang pandangannya tidak benar, orang yang tidak dicintai baru disebut pelakor. Sangat disayangkan. Pandanganku sekarang, kebetulan tidak terlalu benar. Kamu. Maaf, Pak Lin. Aku segera suruh orang usir dia. Tidak apa-apa. Kamu keluar dulu. Baik. Sudah sadar? Terus kenapa? Guting difitnah. Bisa difitnah soal apa? Kamu lihat baik-baik, wajah asli Guting. Waktu itu kamu bilang, kalau aku mau kasih kamu satu kesempatan, kamu mau terima syarat apa saja? Katakan. Aku mau kamu bantu Guting mengambil alih kasus ini. Hal ini akan memengaruhi operasi ekonomi perusahaan keluarga Guting. Lagi pula kamu tidak keberatan soal ini. Jadi, kamu saja yang ambil alih untuk dia. Ini kan memang perbuatan Guting. Mengapa aku yang harus menggantikannya? Sekarang kamu cinta dia, sudah sampai segitunya, kamu mau mengorbankan aku demi dia? Bukannya kamu bilang, mau lakukan apa saja untukku? Kalau kamu tidak mau menggantikan Guting, sekarang juga kamu bisa pergi. Jangan buang-buang waktu kita. Aku beri kamu 2 jam. Pergi adakan konferensi pers. Di konferensi pers, akui sendiri bahwa orang itu adalah kamu. Bukan Guting. Jika dalam 2 jam, tidak diadakan, kamu jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Baik. Ingat janjimu. Kasih aku kesempatan lagi. Hello? Gezi, untuk membelamu, aku bahkan mengorbankan nama baikku. Kamu harus benar-benar melampiaskan amarahmu. Amarah APA. Dulu, Fujin Shen, bukannya menyuruhmu menggantikan Shendai, mengambil alih skandal foto mesum itu? Kali ini aku sengaja cari orang, untuk memotret foto dengan model wanita. Nanti, Fujin Shen pasti akan mencarimu. Kamu suruh dia mengakuinya untukku. Apakah ini tidak keterlaluan? Tidak. Kamu bahkan disiram asam sulfat. Seperti statusnya, berita ini lambat laun akan diredam, dan kerugiannya tidak besar. Gezi? Aku sudah mengeluarkan semua taruhanku. Jangan buat aku rugi total. Baik. Seperti yang kamu katakan. Adakan untukku sebuah konferensi pers 2 jam lagi. PAK. Untuk konferensi pers kali ini, Cima APA. Ungkap skandal. Tidak tahu juga hari ini, Fusi akan mengungkap gosip apa. Katanya tentang Direktur Fusi. Harus manfaatkan kesempatan ini. Laporan ini kalau terbit, mungkin kita bisa naik pangkat dan dapat kenaikan gaji. Fuzong. Tolong semua tenang. Hari ini Fuzong ada hal yang ingin disampaikan. Lin Ye. Mari Seja Kau. Hari ini jam 3 sore,
Fu Jinshen akan mengadakan konferensi pers. Ada kejutan besar loh. Fu Jinshen mengadakan konferensi pers untuk apa? Halo semua. Hari ini saya dengan tulus meminta maaf kepada semua telah menggunakan sumber daya publik. Mengenai berita hari ini, foto putra tunggal grup Gu bertemu dengan model wanita di malam hari. Sepertinya Gezi benar-benar tidak mencintaiku lagi. Ternyata Gezi, dulu saat menggantikan Shen Dai. Sangat menderita. Saya sekarang akan mengadakan konferensi pers. Kamu yang tampil untuk menanggung hal ini bagi Shen Dai. Kesucian Shen Dai penting. Kesucianku tidak penting? Mengenai hal ini, sebenarnya orang di foto itu adalah saya, bukan Guting. Bapak Fu, apakah yang Anda katakan itu benar? Bukankah Anda pernah mengatakan bahwa Anda sudah menikah? Bapak Fu, apakah ini bisa dianggap sebagai perselingkuhan? Datang. Bapak Fu, model mesin pertama yang diciptakan perusahaan Anda. Telah mencapai prestasi besar. Ada yang ingin Anda sampaikan? Kesuksesan kali ini adalah hasil kerja keras tim kami. Bersama-sama, kami akan terus berusaha lebih keras dan menciptakan kejayaan lagi. Kami juga mendengar bahwa belakangan ini, Anda sangat dekat dengan Nona Shen. Apakah ada kabar gembira yang akan segera tiba? Saya sudah punya istri. Hubungan saya dengan Nona Shen hanyalah teman. Sudah punya istri. Mingyur, tolong Mingyur. Saat itu saya minum terlalu banyak. Pikiran saya tidak jelas. Tapi yang pasti, saya hanya memelunya sebentar. Tidak melakukan hal lain. Saya mencintai istri saya hari ini. Saya dengan tulus meminta maaf padanya. Fu Jinshen. Apa kamu tidak malu? Jelas-jelas bukan kamu. Masih saja kamu akui. Bapak Fu, Apakah yang dia katakan itu benar? apakah ada rahasia lain di balik ini? Nona Shen, mari kita pergi dari sini dulu ya. Lepaskan aku. Tidak ada rahasia tersembunyi. Apa kamu mengambil alih masalah Guting ini karena Lin Gu? Nona, urusan saya tidak ada hubungannya denganmu. Kamu gila. Kamu benar-benar gila. Nona, bisa jelaskan hubungan Anda dengan Pak Fu? Apakah wanita di foto ini adalah Anda? Nona, apakah itu Anda? Bukan saya. Saya cuma orang lewat. Saya juga tidak tahu. Shen Dai, kenapa bisa muncul di sini? Jangan salah paham. Saya yang memanggilnya ke sini. Pertunjukan ini, mana bisa tanpa penonton dan peserta? Kami menikah diam-diam. PAK Fu, sebenarnya kami semua merasa Nyonya sangat mencintai Anda. Selama setahun ini, dia terus berubah untuk Anda. Dan, seorang gadis bisa menerima pernikahan rahasia. Di dalam hatinya, sudah melakukan persiapan yang sangat kuat. Nyonya, dia sangat mencintai Anda. Ternyata dulu aku begitu rendah diri. Fu Jinshen. Aku tidak membencimu lagi. Aku hanya merasa diri sendiri yang dulu tidak layak. Jangan teriak, ini aku. Fu Jinshen, kamu gila apa? Penampilanku malam ini, kamu puas enggak? Bisa kasih aku kesempatan enggak? Pergi sana. Apa Guting pernah cium sini? Jangan bikin aku jijik sama kamu. Ayo ikut aku pulang. Kamu lepaskan aku begitu saja. Kan bagus? Lagian kamu juga nggak cinta sama aku. Enggak mungkin. Kamu selamanya cuma istri aku. Kamu pergi dulu aja. Aku mau sendirian dulu.
Geze, ada cowok sembunyi di rumah? Seru banget ya? ITU Fu Jinshen, dia datang cari aku malam ini. Dia lagi? Mau apa dia? Dia bilang dia cinta aku. Mau aku kembali ke sisinya. Kalau dia sudah bilang begitu, aku akan kirimkan dia sesuatu yang menarik. Biar dia lihat sendiri betapa dia sudah menyakitimu. Masuk. Geze. Ini kue dan teh yang kubawa khusus untukmu. Coba cicip. Ada apa ini? Apa ini ulah Fu Jinshen? Aku akan cari dia. Sudahlah. Anggap aja digigit anjing. PAK Fu. Paket untuk Anda. Apa ini? Tidak tahu. Diberikan resepsionis. Baik, kamu pergi dulu. Ini sudah kali ke-15. Kamu gagal kan? Sekarang waktunya menyerah. Kamu cuma penggantiku saja. Sepertinya api ini masih kurang besar. Tidak bisa membakar mati kamu. Harus memberimu pelajaran. Celupkan dia ke dalam air. Dia sudah menggangguku 15 kali. Aku selalu tidak tergoyahkan. Dia terus menempeliku, hanya ingin tetap di sampingku. Aku terus mendorongnya pergi. Baru sekarang aku sadar. Dia bukan pilihan. Tapi keharusanku. Siapkan mobil untukku, segera. Baik, Presiden Direktur. Jalan. Akuti mereka. Tidak mungkin. Keadaan tidak mungkin, seperti yang kukira. Shendai tidak mungkin melakukan hal mesum di siang bolong. Cantiknya Shen, mengingat kami sudah bersusah payah. Datang dari Jiangxi ke Hong Kong untuk mencarimu. Kali ini harus tambah bayaran kami, dong. Rekam. Orang yang membantu kita waktu itu. Sudah pulang kampung menikmati masa tua. Kami lihat saja jadi iri. Itu tergantung pada pekerjaan kalian. Bisa bikin aku senang atau enggak? Cantiknya Shen. Lama nggak ketemu. Sepertinya kamu sangat kesepian ya? Sampai nempel terus padaku. Lapor polisi. Salah si kayu itu. Aku sudah telanjang bulat, berdiri di depannya. Dia tetap tidak bergeming. Pikirannya cuma penuh dengan istrinya yang kabur itu. Ada barang bagus kayak aku di depan mata malah nggak disentuh. Kalau gitu, bukankah aku harus cari hiburan sendiri? Jinshen, dengar penjelasanku. Mereka yang memaksaku dengan ancaman dan bujukan. Aku nggak melakukannya dengan sukarela. Jinshen, kamu harus percaya padaku. Aku tahu pasti Jinshen tidak akan menyalahkanku. Lepaskan, aku selalu percaya padamu, mempercayaimu. Demi kamu, aku tidak pernah menyentuh Lingga. Di depan semua orang, aku selalu memilihmu pertama kali. Kau ternyata menipuku.
Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Aku cuma tertipu sesaat. Shendai. Kau mengusir Lin Ge, menghinanya, membakar dan melukainya, dan di depanku, kau berpura-pura jadi korban. Shendai. Terbuat dari apa hatimu ini? Dia kan yang setuju bertaruh denganku. Dia kalah. Dia kalah. Bukankah dia harus menerima konsekuensinya? Aku selalu menjaga diri demi kamu, tidak pernah berani berinteraksi lebih dengan Lin Ge. Ternyata kau sudah lama diam-diam, bermain serong dengan orang lain. Shendai, kau memang hebat. Aku sudah lapor polisi. Tunggu saja kau ditangkap. Aku tidak akan membiarkan Lin Ge. Apalagi kau. Fu Jinshen sudah lapor polisi. Kalau sampai ditangkap, pasti aku akan habiskan hidup di penjara. Tidak bisa, aku harus kabur. Ayo, ayo, ayo. Cepat. Melepaskan Shendai. Pasti akan mengancam Lin Ge. Untuk keselamatan Lin Ge. Aku harus benar-benar waspada. Aku harus melindungi Gezi. Jangan sampai Shendai punya kesempatan mendekati Lin Ge. Kamu tinggal di sini, jelaskan hal ini ke polisi. Setelah selesai, unggah video Shendai ke internet. Untuk membersihkan nama Lin Ge. Direktur Fu, bukankah ini akan membuat Shendai semakin nekat dan membalas dendam pada nyonya? Sebelum Shendai ditangkap dan dipenjara, aku akan menjaga Gezi. Lin Ji. Sekarang aku sudah hancur reputasiku. Aku akan ambil nyawamu. Untuk mengobati rasa sakitku. Gezi. Sepertinya kamu sudah tahu, Sul Shende, sebelum dia tertangkap, kamu harus berhati-hati, jangan sampai sendirian. Nanti aku akan jemput dan antar kamu kerja. Nggak usah repot-repot. Kakakku sudah menyiapkan 4 bodyguard. Untuk melindungiku. Lagi pula dia nggak bisa mendekatiku. Baik. Pokoknya harus hati-hati. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Oke. Kenapa kamu punya segalanya? Aku harus menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Kak. Kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, kamu akan dibuli orang. Aku tidak tega, adikku yang tercinta diperlakukan tidak baik. Kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu. Gimana calon pasangannya? Dia. Tunggu sebentar. Untuk apa kamu datang? Gezi. Aku menyesali perbuatanku sebelumnya, dan merasa sangat minta maaf. Kamu ikut aku pulang, aku akan menebus kesalahanku padamu. Fu Jinshen. Aku ulangi sekali lagi padamu. Aku tidak mencintaimu lagi. Wah, menebus? Fu Jinshen, aku sudah bilang padamu, kalau kamu tidak baik pada adikku, membuatnya sedih dan susah, aku akan bawa dia pergi dari hidupmu. Aku tahu aku salah. Bagaimana caranya kalian bisa memaafkanku? Memaafkanmu? Kekuali kote bu dangan nyawamu. Je. Kamu masuk dulu. Kak. Gak apa-apa. Aku janji akan baik-baik pada Ge di masa depan. Masa depan? Kalian tidak punya masa depan lagi. Saat Ge mencintaimu, kau tidak menghargainya. Sekarang baru menyesal. Waktu itu aku... Kau hanya menikmati dicintai. Dia memberikan segalanya untukmu. Tapi kau tidak benar-benar mencintainya. Kau hanya mencintai pengorbanannya. Aku sudah menyiapkan 6 pengawal untuk Gezi, untuk melindungi keselamatannya.
Shendai masih belum ditangkap. Aku khawatir Shendai akan berbuat sesuatu padanya. Tidak usah. Kamu ini pembuat onar. Tidak Mambawa Mazala Baru Buakami. Sudamerupakan Bantuan Terbesar Buakami. Ternyata sakit hati rasanya seperti ini. Geze. Aku sadar aku jatuh cinta padamu. Sayangnya sadarnya terlalu terlambat. Lin Ji. Bersiaplah menghadapi balas dendamku. Uangnya sudah ditransfer. Siapkan untukku. Kak. Aku mau keluar buang sampah. Tunggu dulu, aku ikut sama kamu. Camus Keluar sans dirion ter la Luberbaya. Cuma 1 menit saja. Kamu tunggu di sini aja. Kamu. Geze. Geze. Linge. Kok belum kembali juga? Kalian siapa? Lepaskan Lin ke sekarang. Kau Shendai kan? Aku hampir lupa. Siapkan 80 juta untukku. Aku akan biarkan mereka berdua hidup. Jam 7 malam, gudang tua di kota utara. Kalau kau berani lapor polisi. Aku akan bunuh mereka satu persatu di depan matamu. Kalian siapa? Lepaskan aku. Wajahmu cantik sekali. Coba kalau aku coreng wajahmu ini, masihkah suamimu mencintaimu? Ini penculikan. Kalian tahu tidak, menculik itu melanggar hukum. Melanggar hukum? Kau bisa keluar hidup-hidup dulu baru bicara. Apa Shendai yang menyuruh kalian? Kau mau mati seperti apa? Mau Dijingmu, Dai Potong-potong dan diberikan ke anjing. Atau organ dalammu, Dai kungkul sedikit demi sedikit? Kalian mau uang ya? Berapapun uangnya, aku akan berikan. Asal kalian melepaskanku. Berdiri. Berhenti. Ini 80 juta. Jalan ke depan. Berlutut. Uangnya sudah saya berikan. Kalian masih mau apa lagi? Karena Pak Fu sudah bawa uangnya. Mending kita main game, gimana? Katanya, 2 orang ini adalah kekasih Pak Fu. Kalau hanya satu yang bisa hidup, pilih satu. Siapa yang akan kamu pilih? Jinshen tolong aku. Aku takut. Selamatkan dia. Atau dia. Aku pilih Lin Ge. Lepaskan dia, ya? Bagaimana denganku, Jinshen? Bagaimana bisa kamu biarkan aku mati? Fu Jinshen, kau benar-benar kejam. Tanpa ragu memilih Lin Ge. Apa sih kelebihan Lin Ge? Shendai. Kau dalang penculikan ini. Memang iya, terus kenapa? Aku cuma ingin melihat seberapa kejamnya kau. Sekarang sudah kulihat, kalau begitu, mari kita mainkan permainan yang menarik. Shendai, ini semua salahku. Jangan sentuh Gezi.
memilih dia, ingin menyelamatkannya. Benar begitu? Kalau begitu, merengkaklah dari bawahku. Aku akan pertimbangkan. Fu Jinshen. Jenggan. Kau dan aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jangan urus aku lagi. Pergilah kau. Ternyata kau juga tidak begitu mencintai Lin Ge. Kalau begitu, aku akan menembak. Aku merangkak. Aku merangkak. Fu Jinshen, jangan. Jangan bergerak. Fu Jinshen. Kau sampai bisa melakukan ini, Antana. Sudah kubilang, sudah dipikirkan, Pak Fu nggak ngerti? Aku sekarang agak kesal. Kalau tidak, Pak Fu, lutut dan coba tiruin suara anjing. Shendai, kamu keterlaluan banget. Aku tiru. Aku tiru. Kamu lepaskan Lin Ge, aku tiru. Fu Jinshen, jangan. Kak. Kak kak. Kak. Kak kak. Kalian memang pasangan yang sial. Aku hampir terharu melihatnya. Katanya nggak ada yang bisa ancam kamu. Sekarang gimana? Apa aku, Shendai, yang pertama? Bisa lepaskan Lin Ge? TAPI. Aku sangat mencintaimu. Kamu begitu kejam padaku. Gimana aku harus menghukum kamu? Bagaimana kalau begini? Bebaskan Lin Ge. Pernah dengar Russian Roulette? Pernah dengar tentang Russian Roulette? Ayo kita mainkan permainan ini. Shendai, kalau ada masalah, hadapi aku saja. Lepaskan Gezi. Maaf ya, Pak Fu. Sekarang aku tidak bisa nurut kata-katamu. Siapa yang mau mulai duluan? Kamu. Atau kamu? Aku duluan. Aku duluan saja. Baiklah. Karena kamu yang mengajukan diri, mari kita mulai permainannya. Tidak. Jangan. Jinshen. Tidak. Wah, beruntung sekali. Sekarang giliran Kak Jinshen. Jangan. Tidak. Masih ada 2 peluru. Siapa yang akan jadi korban berikutnya? Mari kita tunggu saja. Gezi. Aku sangat menyesal, karena tidak hidup bersamamu dengan baik. Jika kita bisa keluar hidup-hidup, maafkan aku ya. Bicarakan setelah kita keluar. Ya. Tinggal 1 tembakan terakhir nih. Jangan. Dara. Jinshen, kamu berdarah. Jinshen, sadarlah. Jinshen, panggil ambulans. Jinshen, sadarlah. Fu Jinshen, kamu ternyata bisa mengorbankan nyawa untuknya. Aku ini lelucon. Keluarga menunggu di luar. Fu Jinshen.
Tenang saja, dia pasti baik-baik saja, Gezi. Lukanya parah sekali. Peluru itu sebenarnya ditembakkan ke arahku. Coba bayangkan kalau Fu Jinshen sampai terjadi apa-apa. Aku harus bagaimana? Kakak ada di sini. Jeongant acute. Kakak bawa kamu rawat lukamu dulu. Ya? Aku mau tunggu Jinshen keluar dulu, baru aku pergi. Dengar kata kakak. Dengar kata kakak. Ya? Gezi, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku bawa dia rawat lukanya. Langsung kembali. Bagaimana keadaannya, dokter? Operasinya sangat sukses. Pelurunya sangat beruntung, meleset 2 cm dari jantung. Ada banyak patah tulang di tubuhnya. Malam ini sangat penting. Perlu diamati apakah pasien demam. Tapi, kapan pasien bisa sadar? Masih tergantung pada kemauan bertahannya sendiri. Jinshen, cepat sadar ya. Gezi, Shendai dan komplotannya sudah berhasil aku kendalikan. Menurutmu, bagaimana mereka harus ditangani? Tahan dulu saja. Tunggu Fu Jinshen. Nanti malam setelah melewati masa kritis. Lakukan seperti yang dikatakan kakak saya. Kalian pulang dulu saja. Malam ini aku akan menemanimu di sini, Jinshen. Jinshen, cepatlah bangun ya. Aku sudah memaafkanmu. Bangunlah lebih cepat. Kejar aku lagi ya. Kak. Mau tidur dulu, nanti kalau dia bangun, aku panggil kamu. Enggak. Kalau Jinshen bangun, lalu pertama kali nggak lihat aku, dia pasti khawatir. Gezi, makan sarapan dulu. Jinshen pasti akan sadar. Kata dokter, kita harus sering-sering ngobrol sama dia, buat merangsang keinginannya untuk bertahan hidup. Tapi aku udah ngomong semalaman, tetap aja nggak ada gunanya. Nggak apa-apa. Pelan-pelan saja. Fu Jinshen. Dangereux ya. Kalau kamu nggak segera bangun, Gezi akan jadi milikku. Tenang saja, kita akan teman baik. Aku akan menjaganya dengan baik untukmu. Nanti kalau kita sudah punya anak, aku akan suruh anakku angkat kamu jadi ayah baptisnya. Jujur saja ya, aku melakukan semua ini. Sebenarnya juga untuk membuatmu menyadari perasaanmu yang sebenarnya. Jadi aku dan Gezi main sandiwara. Tapi, sekarang kamu tidak kunjung sadar. Rasanya semua ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Mending, kita jadikan sandiwara ini nyata saja. Lagi pula kamu juga tidak tahu. Jinshen, kalau kamu tidak segera bangun, aku terpaksa bersama dengan Guting. Lagi pula kalian kan sahabat baik. Pasti tidak akan marah padaku. Nanti, kalau kami sudah punya anak, akan kami bawa ke rumah sakit.
untuk mengangkatmu jadi ayah baptisnya. Aku akui, dulu setiap kamu mencari Gezi, selalu kuganggu. Tapi setelah semua ini terjadi, aku sudah benar-benar berubah pandangan tentangmu. Bahkan sudah siap menerimamu sebagai adik iparku. Sayang sekali, kalau begitu, aku terpaksa membiarkan Guting menjadi adik iparku. Aigreku. Kalian berdua gandengan tangan. Jangan harap. Berani-beraninya kalian. Lin Ge milikku. Jin Shen. Akhirnya kamu sadar. Aku baik-baik saja. Jangan menangis. Aku akan sedih. Wah. Si Yofu ini habis sadar dari koma. Sudah bisa ngomong yang manis-manis ya. Diam. Bapak Fu sudah tidak apa-apa, hanya perlu istirahat total di tempat tidur untuk beberapa waktu. Bagaimana dengan Shendai? Sudah kutatap, dikurung di ruangan khusus rumah sakit. Bawa aku ke sana. Tidak boleh. Kata dokter, kamu harus istirahat. Gezi. Dia menyakitimu. Aku akan membuatnya membayar mahal. Lepaskan aku, kalau tidak. Kalau tidak apa? Sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu mau apa? Diam. Lin Ge. Semalam seharusnya aku sudah membunuhmu. Percaya tidak kalau aku bunuh kamu? Aku beritahu kamu, kamu sudah sampai di titik ini. Masih sombong apa lagi? Jin Shen. Jin Shen, kumohon. Tolong aku belum mau mati. Tuangkan minuman. Lepaskan aku. Tenggelamkan kepalanya ke dalam air. Jin Shen. Kumohon. Lepaskan aku. Kakap. Gezi, ayo kita pergi. Jin Shen. Chef Fu, ini semua serahkan padamu ya. Sayang. Perlu aku bantu? Nggak perlu. Hari ini chef Fu yang masak. Gezi yang cantik. Tinggal tunggu makan aja. Makan, makan. CK. Aduh, merinding aku. Hari ini, Guting yang cuci piring. Hah? Kamu kok disuruh kerja? Memangnya kenapa? Ya sudah. Gezi. Cincin ini, sejak kamu pergi, selalu aku pakai di leher. Seperti, kamu selalu dekat dengan hatiku. Sekarang, boleh aku memakaikannya untukmu? Makasih ya, Gezi. Makasih ya masih mau nemenin aku.
Aku sayang kamu. Jin Shen, aku juga sayang kamu.